Tentang kegiatan sosialisasi di sekolah SMP tingkat 3. Kegiatan sosialisasi ini dibuat untuk membantu para siswa dan siswi agar meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di lingkungan SMP tingkat 3. Karena penting untuk mencegah tindakan bullying, karena bullying merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, seperti hak untuk merasa aman dan dihormati. Dengan memahami HAM, siswa dan siswi dapat mengembangkan empati, menghargai perbedaan, dan menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati, sehingga mereka lebih cenderung untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Pendidikan HAM yang dimulai sejak dini, baik melalui pembelajaran formal maupun keteladanan dari guru dan orang tua, dapat membantu karakter siswa yang beretika dan bertanggung jawab agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tentram, dan bebas dari bullying. Akhir-akhir ini, bullying sering terjadi di kalangan pelajar di lingkungan sekolah. Bullying di kalangan pelajar adalah perilaku yang membuat pelajar lain merasa tidak nyaman di lingkungan sekolah dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki untuk menyakiti sesama teman sekolah. Biasanya bullying ini dilakukan oleh senior ke junior yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal tersebut dikarenakan karena senior merasa dirinya berkuasa, disegani, dan mendapat perhatian orang-orang sekitarnya. Kasus bullying ini sangat mengkhawatirkan dan harus ditindak tegas karena bullying adalah perilaku yang menyimpang dan berdampak buruk pada orang yang melakukannya. Bullying ini terjadi di mana saja tanpa kita sadari. Hal ini juga yang dapat dirasakan ataupun diterima oleh banyak orang, dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Bullying ini dapat muncul kapan saja dan pada siapa saja. Seseorang yang menerima perlakuan ini akan sangat dirugikan oleh hal tersebut. Studi yang dilakukan oleh pakar masalah ini menemukan bahwa dari 10 hingga 60% siswa di Indonesia setidaknya mengalami yang namanya ejekan, cemooh, pengucilan, pemukulan, tendangan, maupun dorongan setidaknya sekali dalam seminggu. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 oleh Yayasan Semai Jiwa Amini, kekerasan bullying yang terjadi di 3 kota besar yang ada di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Tingkat kekerasan pada SMA memiliki angka 67,9% dan di SMP adalah 66,1%. Kekerasan psikologis adalah yang tertinggi, yaitu pengucilan, dengan angka 41,2% untuk SMP dan 43,7% untuk SMA. Kekerasan fisik dan verbal berada di peringkat kedua. Di 3 kota besar ini memiliki asrama kekerasan. SMP Yogyakarta memiliki 77,5% mengakui adanya kekerasan dan 22,5% mengakui tidak adanya kekerasan. Surabaya memiliki angka 59,8% mengakui kekerasan dan Jakarta memiliki angka 61,1% mengakui ada yang namanya kekerasan. Pergaulan pelajar sekarang penuh dengan kekerasan seperti tawuran antar pelajar dan sekolah dan bullying. Kehidupan dan prestasi siswa sangat terganggu oleh hal ini. Karena di masa sekolah anak-anak masih labil, belum matang, dan masih membutuhkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, dan membutuhkan peran kedua orang tua dan orang-orang terdekat untuk memberikan petunjuk, arahan, masukan, dan nasihat yang dapat mengarahkan ke jalan yang benar. Pendidikan keluarga dan sekolah berfungsi sebagai dasar atau fondasi untuk membentuk sikap, moral, karakter, dan perilaku baik pada anak. Bullying merupakan hasrat yang ada di dalam diri seseorang untuk menyakiti yang dilakukan dalam bentuk perbuatan maupun ucapan sehingga menyebabkan seseorang terancam dan ketakutan. Peta lokasi mitra. Mitra yang ingin kami kunjungi yaitu adalah SMP Yadika 3 yang berlokasi di Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Mitra ini berjarak 13,8 km dari Universitas Bina Sarana Informatika BSD yang ditempuh dengan kendaraan roda 2 dalam waktu 33 menit dan dengan kendaraan roda 4 ditempuh dalam waktu 30 menit sesuai dengan kondisi lalu lintas saat keberangkatan. Permasalahan mitra. Permasalahan mitra yang terjadi adanya ejekan dan hinaan. Seringnya ejekan dan hinaan terhadap teman satu sama lain menimbulkan rasa emosi dan dendam sehingga terjadi perundungan dan pembulian. Adanya pengucilan atau isolasi. Pengucilan atau isolasi yang dilakukan sesama teman sekolah dapat membuat siswa-siswi merasa sendirian dan tidak percaya diri dan dapat menyebabkan rasa stres dan rasa cemas sehingga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah. Yang ketiga ada pelecehan verbal atau fisik. Pelecehan verbal atau fisik ini terjadi di lingkungan sekolah apalagi sampai mengancam dan memukul yang dapat menghancurkan kepercayaan diri seseorang dan dapat menimbulkan rasa takut dan trauma terhadap siswa. Si permasalahan.
Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi, diperlukan pendekatan yang tepat sasaran, edukatif, menyenangkan, dan mudah dipahami bagi siswa atau siswi. Oleh karena itu, solusi yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah pertama, games sebelum pemaparan materi bertujuan untuk meningkatkan antusias dan partisipasi siswa atau siswi dan membuat kegiatan edukasi lebih menyenangkan sehingga siswa atau siswi lebih mudah memahami materi edukasi yang disampaikan. Kedua, pemaparan materi lewat media PowerPoint atau PPT membuat kegiatan edukasi semakin menarik dan interaktif sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh semua para siswa atau siswi. Ketiga, adanya sesi tanya jawab bertujuan memberikan ruang bagi para siswa atau siswi untuk mengajukan pertanyaan jika materi yang belum dipahami, berbagai pengalaman, serta mendapatkan tips menjadi siswa atau siswi yang memiliki kesadaran atas HAM untuk mencegah tindakan bullying di lingkungan sekolah. Bab 3. Metode pelaksanaan. Bab ini menjelaskan bagaimana program pemitraan akan dilaksanakan. Terdapat 3 bagian utama, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan peran serta tugas tim penyusun. Tahapan persiapan. Pada tahap ini dilakukan persiapan awal agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang diikuti. Yang pertama, identifikasi mitra dan lokasi kegiatan. Menentukan siapa mitra pelaksana dan di mana kegiatan akan dilakukan. Langkah kedua yaitu penyusunan proposal. Menyusun rencana kegiatan secara tertulis sebagai acuan pelaksanaan. Langkah ketiga yaitu penyusunan materi edukasi. Menyiapkan bahan atau materi yang akan digunakan dalam kegiatan edukatif. Langkah keempat yaitu koordinasi teknis dengan guru yang bersangkutan. Lakukan komunikasi dan kerjasama dengan pihak sekolah, khususnya guru, untuk kelancaran program. Tahapan selanjutnya itu tahapan pelaksanaan. Tahapan ini memuat tindakan nyata yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi di lingkungan sekolah. Ada 2 permasalahan utama yang dibahas, beserta solusi dan metode pelaksanaan. Permasalahan nomor 1, mengejek dan menghina sesama teman sekolah. Solusinya, memberikan arahan pembentukan karakter positif terhadap siswa di lingkungan sekolah. Metode pelaksanaannya yaitu melakukan kegiatan edukasi yang bertujuan memberikan kesadaran siswa atas buruknya tindakan bullying. Permasalahan kedua, kurangnya rasa empati dan simpati antar teman sekolah. Solusinya, mengadakan kegiatan kerjasama dan keterampilan sosial untuk meningkatkan hubungan antar teman sekolah. Metode pelaksanaannya yaitu melakukan game edukatif untuk mengasah keterampilan dan membangun kerjasama antar siswa atau siswi. Tahapan yang ketiga yaitu peran dan tugas tim pengusul. Ini merinci anggota tim pelaksana bertugas masing-masing agar pelaksanaan program lebih terstruktur dan efektif. Nama dan tim tugas dan kegiatan. Yang utama Fadila Indri, nomor NIM 64240424, yaitu model PowerPoint. Selanjutnya ada Lintang Cahya Ardita, nomor NIM 64242180, model proposal. Selanjutnya ada Jonathan Kurniawan Torok, nomor NIM 64240144, yaitu mengerjakan editor dan dokumentasi. Selanjutnya ada Fauzan Faturrahman Arif, nomor NIM 64241400, yaitu membuat laporan. Terakhir ada saya, Ahmad Guru Majalin, nomor NIM 64242222, yaitu mengerjakan press release. Setiap anggota memiliki tanggung jawab tertentu yang mendukung keseluruhan kegiatan mulai dari penyusunan materi hingga dokumentasi dan publikasi hasil kegiatan. Kali ini saya akan menjelaskan anggaran dan target pencapaian. Yang pertama, anggaran dana. Bagian ini menjelaskan rincian pembagian dana untuk beberapa anggota kelompok. Terdapat 5 orang yang masing-masing mendapatkan dana sebesar 40.000, yaitu Fadilah Indri, Lintang Cahya Ardita, dengan saya sendiri Jonathan Kurniawan Torok, Fauzan Faturrahman Arif, dan Ahmad Guru Majalin. Total keseluruhan dana yang dialokasikan itu untuk mereka adalah 200.000. Yang kedua, keluaran dan target pencapaian. Bagian ini menjelaskan hasil keluaran dari kegiatan yang dilakukan beserta indikator keberhasilan dan statusnya. Rincian keluaran
Yang pertama ada poster kegiatan, yang kedua video pelaksanaan dan yang diunggah di YouTube, yang ketiga artikel. Penutup, dalam rangkaian meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, sosialisasi hak asasi manusia di SMP Negeri Yadika 3 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menghargai hak dan kewajiban masing-masing, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kegiatan serupa di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, khususnya kepada ibu guru dan siswa-siswi yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menumbuhkan kesadaran dan pentingnya hak asasi manusia sejak usia dini.